Bismillahirrahmanirrahim. Ini materi kita hari ini atau pagi hari ini melanjutkan yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Saya kasih judul mengokohkan tauhid di kehidupan kita. Tauhid dalam kehidupan kita, kemudian keimanan sebagai fondasi beramal kita ataupun syarat diterimanya amal yang kita lakukan. Kemudian syahadat sebagai pintu masuk Islam. Dan yang terakhir ini yang paling penting, urgensi memahami rukun Islam yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang kedua adalah pengaruh ilmu tauhid dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah ini perbedaan ataupun kebalikan dari yang poin yang pertama. Jadi ini pengaruh ilmu tauhid dalam kehidupan kita. Kalau yang tadi disampaikan tidak mengetahui awal dan akhir kehidupan. Nah, kalau ini karena kita memahami ilmu tauhid, mengetahuinya, jadi kita mengetahui awal dan akhir kehidupan ini. Tujuan kehidupan ini untuk apa sih sebenarnya? Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Mulk ya, surat ke-67 ayat 22. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan orang-orang kafir ini yamshi mukibban ala wajhihi. Ini saya kasih merah ya ayatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat ini sebagai bahasa metafora ya, supaya kegambar oleh kita betapa mereka itu sangat tersesat gitu. Sehingga dijelaskan dalam ayat ini yamshi mukibban ala wajhihi. Mereka itu berjalan dengan wajahnya. Jadi kebalik. Jadi muka di bawah, kakinya di atas gitu. Ini sebuah gambaran atau metafora Al-Qur'an ya, yang menjelaskan betapa mereka itu sesat. Betapa mereka itu tidak mendapatkan petunjuk. Gitu. Nah, kalau kita orang beriman, amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ya. Kalau kita orang yang beriman ini adalah berjalan sebagaimana mestinya, ya, siratim mustaqim, di jalan yang lurus. Jadi kalau orang yang tidak beriman diistilahkan atau digambarkan dalam ayat ini seolah-olah mereka itu berjalan dengan wajahnya. Tidak mungkin ya. Pasti akan sakit gitu, apalagi kalau jalannya kerikil, kemudian di jalan itu ada duri, ada paku, ya sangat-sangat menyakitkan. Ini gambaran Al-Qur'an seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sebagaimana yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya juga bahwa kita mengetahui ilmu tauhid ini, kita semakin memahami tentang arti persatuan, makna persatuan. Ya, bahwa kita sesama muslim, muslimah itu bersatu. Dimanapun. Bersatu dengan apa? Bersatu dengan akidah ini. Disatukan dengan tauhid ini. Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita. Iman kita sama, ya, ibadah kita sama, kiblat kita sama yaitu Ka'bah. Kemudian nabi kita sama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal mu'minuna ikhwah. Oh, sesungguhnya kita itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum, maka yang Allah cinta itu adalah yang saling mempersatukan sesama kita. Jadi ketika ada saudaranya bertikai, kita berusaha mendamaikan. Ketika ada saudaranya sudah mulai saling mungkin saling tidak bertegur sapa dengan sesama temannya, kita ingatkan. Wattaqullah la'allakum turhamun. Maka bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti persatuan ini la'allakum turhamun, rahmat ya. Kalau misalkan di khutbah nikah ada istilah sakinah, mawaddah, warohmah gitu ya. Jadi puncak ya. Ini level sakinah ini tenang gitu ya. Karena sudah menikah. Kalau mawaddah ini saling berkasih sayang, ini saling melengkapi ya intinya. Tapi warohmah, rahmat ini jadi sudah
Tidak ada lagi istilah walaupun sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, tapi saling menjaga, saling melindungi, saling menghormati itu tetap dilakukan walaupun sudah usia pernikahannya misalkan 80 tahun gitu ya, dan di atas 80 tahun. Nah, ini inti dari bagaimana ilmu tauhid ini membuat kita itu menjadi manusia-manusia yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana di antara tugas Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna arsalnaka, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh dunia ini, seluruh alam raya ini. Jadi kebaikan, ketenangan, ini merupakan rahmat. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sangat penting bagi kita, bagaimana ilmu tauhid ini dalam kehidupan kita, ini akan menjadikan kehidupan kita berkah, kemudian akan membuat pertolongan Allah turun kepada kita. Dan inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ciri yang harus kita ketahui. Siapapun, baik itu kita sebagai personal, sebagai pemangku jabatan publik gitu ya, sebagai pengelola negara atau siapapun itu betul-betul harus memahami ayat ini, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura, jika seandainya penduduk ini amanu, beriman, berarti memahami ya tentang tauhid ini, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan di langit dan di bumi. Jadi kemerdekaan Republik Indonesia atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesuai janji Allah, nanti semua umat Islam akan masuk surganya Allah, semuanya bukan karena amal kita, tetapi atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini keluarga kita masih diberikan kesehatan, orang tua kita masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah, semuanya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya ini pertolongan Allah datang kepada kita, kemudahan-kemudahan Allah datang kepada kita, semuanya karena kita beriman, karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang terjadi walakin kadzabu. Akan tetapi banyak juga di antara manusia-manusia ini yang mendustakan akan risalah tauhid ini, yang tidak mempercayai akan risalah tauhid ini. Maka disebutkan dalam ayat ini orang-orang yang seperti itu fa'akhadnahum, maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka itu siksaan. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan timpakan kepada mereka itu siksaan. Dan ini juga bisa kita pahami bahwa kejadian-kejadian musibah yang kita saksikan hari ini bukan hanya sekedar fenomena alam belaka, bukan. Tetapi justru ada sebab di situ. Allah ingin tegur di situ. Mungkin di situ ada kemaksiatan yang dilakukan sehingga Allah tegur dengan bencana-bencana yang terjadi. Itulah kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti itulah seharusnya. Jadi misalkan ketika kita hari ini ada ya di antara kita diuji dengan penyakit, ya, maka kalau sebagai seorang yang beriman, yang memahami ilmu tauhid ini, dia langsung berintrospeksi. Oh, berarti ini menjadi penggugur dosa saya. Berarti Allah sudah mengingatkan saya karena dosa-dosa saya yang sudah saya lakukan. Itu ketika
keimanan di dalam hatinya memang betul-betul terpancar ilmu tauhid yang sangat luar biasa. Nah, ini 3 poin ini sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita, sehingga kita memaknai kehidupan ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat-ayat ini.